Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhat tullab, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, semoga Allah Jalla wa Ala memberikan keberkahan kepada kalian dan menambahkan ilmu yang bermanfaat dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Perhatikan, kalau kita sedang belajar, ya, kemudian seorang ustadz atau seorang guru, ya, menceritakan sebuah kisah, ya, biasanya kita lebih terharu, ya, mendengarkan suatu kisah, ya, ini lebih terkesan, ya, terkesan dan masih teringat, ya. Ustadz masih teringat ketika dijelaskan oleh guru ustadz berkaitan dengan kisah-kisah, ya. Sehingga dalam syariat dinul Islam, ya, bahwa di antara metode mendidik itu dengan menceritakan kisah-kisah, ya. Makanya dalam Al-Quran ada surat yang bernama Al-Qisas, ya, Al-Qasas, ya, Al-Qasas bukan Al-Qisas. Qisas itu dibalas, ya. Al-Qasas artinya kisah-kisah, ya. Jadi banyak kisah-kisah, ya. Coba perhatikan. Ada kisah bagaimana seekor burung, ya, berdakwah di jalan Allah. Seekor burung, ya. Padahal burung kagak pernah sekolah, ya. Burung kagak pernah pakai seragam, ya. Pernah lihat gak burung mencatat, mencatat di buku? Tidak, ya. Tetapi, ya, dikisahkan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, mengumpulkan pasukannya, wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la ara al-hudhud ma kana minal ghaibin. Begitu Nabi Sulaiman, ya, mengumpulkan pasukannya dan terutama pasukan dari kalangan burung, maka Nabi Sulaiman tidak melihat la aral hudhud. Aku tidak melihat burung hudhud. Ya. Mana burung hudhud ini? Ya. Kemudian diancam. Jika burung hudhud ini tidak datang, ya, maka akan diberikan sanksi yang keras, atau la azbahannahu, atau disembelih. Au la ya'tiyani bisultanin mubin, kecuali dia, si burung hudhud ini datang dengan menjelaskan kemana dia pergi, ya. Kalau nggak jelas dikasih sanksi, ya. Jadi
Nabi Sulaiman kumpulin. Terutama di kalangan burung, ada satu burung yang tidak hadir. Ya. Kalau Nabi Sulaiman jelas, ya, saya sembelih. La u'adzibannahu 'adzaban syadida. Akan aku berikan sanksi yang keras. Au la adzbahannahu, atau aku sembelih. Au la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kecuali si burung hudhud ini datang dengan membawa berita, ya, yang jelas. Kemana dia datang, ya? Misalkan tidak hadir karena apa? Karena sakit perut, buang air besar, buang air kecil, ya, jelas. Katanya ini kalau cuma main HP, tidur-tiduran, la ilaha illallah, ya. Nah, kemudian ternyata kemana burung hudhud? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu perginya burung hudhud? Ya, kemana? Wah, ke Sabah, ya. Sabah mana nih? Sabah sini. Iya, Sabah. Kemana? Ya, burung hudhud ternyata pergi ke satu negeri yang bernama Sabah. Di sana dia melihat seorang raja wanita menyembah selain Allah, ya, menyembah selain Allah. Kemudian dia datang kembali dan menjelaskan kepada Nabi Sulaiman, ya, ini burung, ya, dia dakwah, dia pergi ke satu daerah, dia melihat ternyata di sana ada kezaliman, ada kesyirikan, ya, dia kembali lagi laporan kepada Nabi Sulaiman bahwa ada satu daerah yaitu negeri Sabah. Di sana terdapat seorang wanita, ya, yang dia sebagai ratu, sebagai raja, tetapi sayang dia menyembah bukan kepada Allah, ya. Sehingga Nabi Sulaiman memerintahkan untuk membawa surat, ya, idhab bi kitabi, ya, pergi. Akhirnya burung itu pergi, ya, membawa surat, ya. Suratnya cuman innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya. Suratnya itu cuma tulisannya bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Sehingga akhirnya raja tersebut ujung-ujungnya masuk ke dalam agama Islam, ya. Ini seekor burung berdakwah, ya. Bagaimana dengan kita, ya, manusia, ya, yang Allah fi ahsani takwim, Allah sempurnakan, ya, wujud kita. Ada lagi kisah seorang anak muda yang dia mendakwahkan, ya, terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, mendakwahkan tauhid pada raja. Kemudian rajanya tidak terima, dibawa dia ke satu, ya, ke satu apa, pegunungan. Sampai di pegunungan itu dia dilempar ke bawah. Ternyata yang bawa si pemuda ini akhirnya malah mereka yang termati, ya. Dibawa lagi ke laut. Di laut pemuda ini mau dilemparkan, dia mati di dalam laut, ya. Ternyata yang mati adalah pasukan tersebut, ya. Dibawa ke hutan, demikian juga, ya. Sampai si pemuda ini datang lagi ke raja. Kok kamu nggak mati-mati di bukit, ya? Dibawa ini di gunung, kok mati-mati? Kenapa? Kalau raja ini membunuh saya, ya, kumpulkan semua manusia di satu tanah yang luas, ya, lapangan yang luas. Kemudian pada saat itu, ya, hukuman yang populer itu adalah disalib, ya. Maka si pemuda ini disalib. Kemudian raja mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah, Rabbnya si pemuda, ya, maka raja akan bisa membunuh saya. Akhirnya raja kumpulkan manusia semua banyak di satu tempat, ya, di satu lapangan yang luas, dan si pemuda tadi bicara di tengah-tengah. Kemudian si raja itu menyiapkan panah dan dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
masih bayi masuk ke dalam air. Ya. Ini seorang bayi bisa berdakwah di jalan Allah. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya. Sehingga Allah Ta'ala jelaskan pelajaran di antara kita mengajarkan dengan menceritakan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Ada 4 pelajaran yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Hud ayat yang ke-120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dan kisah-kisah para nabi dan rasul telah diceritakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pelajarannya adalah yang pertama, ya, dari kisah tulis, pelajaran dari kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih, yaitu yang pertama, kata Allah, wa qul la taqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Ya, meneguhkan hati. Ya, jadi pelajaran, ya, kalau kita memberikan cerita-cerita kepada anak-anak didik kita, cerita yang benar para nabi, para rasul, ya, orang-orang soleh, ya, tuh, di situ ada buku 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Lebih baik itu diceritakan ke anak-anak daripada cerita film Korea, ya. Sampai ada yang bisa mau jadi kayak artis Korea, ya Allah. Ya. Siapa yang ngajarin film Korea? Ya. Jangan, nanti kalian tanggung dosanya itu. Ya. Kalau mau ajarin, ada kisah sahabat, kisah, ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Ajarkan mereka, kisahkan kepada mereka kisah-kisah tersebut, ya. Kisah Rasulullah SAW, ya. Maka yang pertama adalah apa tadi pelajarannya? Mengokohkan, menguatkan hati kita dalam beriman kepada Allah. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, ya, jadi dari kisah-kisah ada yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis yang sahih, ya, kisah para sahabat, kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi uswatin hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam kisah Nabi kita Muhammad terdapat suri tauladan, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, setelah kita menjadi kokoh hati kita semakin bertambah, begitu kita baca atau kita mengkisahkan kisah-kisah orang-orang soleh, ya, bukan kisah film Korea, ya. Katanya begini, wah, mau jadi seperti orang Korea, apa manfaatnya? Enggak dapat pahala, yang ada dosa, ya. Karena enggak ada jaminan masuk surga. Kalau mereka-mereka yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih sudah jelas, ya. Tadi Allah jelaskan, ya, yang pertama meneguhkan hati kita. Yang kedua, waja'aka fi hadhil haq. Kisah ini adalah kisah yang benar. Ya, kisah yang benar, yang akurat. Kebenarannya itu adalah akurat, ya, bukan bohong-bohongan, bukan cemen-cemenan, bukan cinta-cintaan. Kisah apa itu? Ya, begini-begini nggak ada maknanya. Ya, kalau kisah nabi-nabi kita, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, itu adalah kisahnya benar-benar hak, benar-benar nyata. Ya. Ya, jadi pelajaran yang kedua dari kisah metode, ya, KBM, kegiatan belajar mengajar, dengan cara mengajar, menceritakan, mengkisahkan, ya, para nabi, para rasul, orang-orang soleh yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ya. Ini merupakan kisah yang hak, ya, kisah yang harus kita sampaikan, ya. Makanya setiap muslim, ya, kalau bisa buat sistematis, ya, catatan pribadi dari Nabi Adam terus sampai Nabi Muhammad. Ini Nabi Adam udah paham belum kisahnya nih? Kalau belum jangan dicontreng, pelajari sampai paham benar. Oh, ya.
Ternyata Nabi Adam saja diciptakan dari tanah. Kita ini nggak baik, kita sombong. Awal kita itu dari tanah itu diinjak-injak di bawah, ya. Nah, seperti itu contohnya ya. Baru nanti nabi yang lain itu semuanya pelajaran yang berharga, ya. Yang ketiga, ya, dari kisah, ya, metode pendidikan dengan menceritakan kisah-kisah, ya, yaitu wa mau'izatun, ya, nasihat pelajaran yang terbaik, ya, nasihat pelajaran yang terbaik. Tulis wa mau'izatun, nasihat pelajaran yang terbaik. Dan yang terakhir wa dzikra lil mu'minin, peringatan, ya, hati-hati, peringatan untuk orang-orang yang beriman, ya. Ya, jadi ya ada 4 pelajaran, ya, yang sangat berharga jika kita mengajarkan siswa-siswi kita dengan metode menceritakan kisah-kisah, ya, para nabi, para rasul, para orang-orang saleh, ya, yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, ya. Yang pertama adalah wa qul naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak, menguatkan, mengkokohkan, ya, hati keyakinan kita ketika kita beriman. Yang kedua, wa ja'aka fi hadhil haq, ya, kisah itu kisah yang benar-benar nyata dan benar-benar membawa kebaikan, ya. Yang ketiga, wa mau'izatun, merupakan nasihat pelajaran yang sangat berharga, ya. Dan yang keempat, wa dzikra lil mu'minin, ya, menjadi peringatan, ya. Kalau kalian ingin selamat, ikuti kisah tersebut misalkan, ya. Kalau kalian ingin dapat azab, maka silakan melakukan seperti umat itu, ya. Maka ini menjadi pelajaran yang sangat, ya, peringatan yang sangat berharga, ya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas yang kita lakukan pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan ternyata orang terdahulu diberikan azab, maka siap-siap aja kita akan mendapatkan azab. Sebaliknya, jika kita melakukan aktivitas dan aktivitas itu pernah dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu dan mereka mendapatkan keselamatan, maka insya Allah kita juga akan selamat, ya. Jadi itu ya, ada 4 ya, ya. Tapi kisahnya bukan kisah-kisah orang-orang kafir, ya. Kisahnya adalah orang-orang soleh, ya. Kalau cuma cerita-cerita orang-orang kafir buat apa, ya? Orang muslim mempunyai banyak kisah, nggak perlu pakai kisah-kisah mereka orang-orang kafir. Lihat orang kafir, kisahnya misalkan Superman pakai celana dalam di luar, ya. Malu-maluin kan, Superman pakai celana dalam di luar, ya. Iya. Kisah apa? Pinocchio, ya, Pinocchio. Kalau bohong, yang panjang hidungnya doang, ya, hidungnya panjang. Kisah apa lagi banyak ya, Tarzan, ya, kagak pakai menutup aurat, ya, kemana-mana cuman pakai CD, ya. Nanti orang yang lihat apaan tuh, ya, ya. Nah ini kisah-kisah murahan, ya. Jangan mau kita akidah kita, ya, keyakinan kita diobok-obok dengan, ya, kisah-kisah yang murahan, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.